Terima kasih untuk perkara tindak pidana umum yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pasaman. Itu untuk perkara tindak pidana umum yang masuk tahun laporan 2020 ada 132 perkara. Itu sisa tahun lalu, di tahun 2019 ada 12 perkara yang belum dilimpahkan ke pengadilan karena di akhir-akhir tentunya tidak bisa dilimpahkan pada tahun 2019, dilimpahkan di tahun 2020. Jadi jumlah tahun laporannya menjadi 144 ya. Jadi perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda atau OHARDA itu ada 34 kasus ya Pak ya untuk 2020. Kemudian keamanan dan ketertiban umum ini misalnya kayak tindak pidana yang mengganggu keamanan seperti judi, itu yang perkara-perkara yang seperti itu ada sekitar 55. Kemudian narkotika ini 55 juga perkaranya. Jadi yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang itu sudah 27 perkara. Untuk perkara OHARDA dieksekusi 27, yang belum diputus masih berproses sidang itu ada 7 perkara. Kemudian untuk perkara Kamnektibum itu ada 49 perkara, 55 perkara, 49-nya sudah diputus, dieksekusi 49, yang belum putus artinya masih dalam proses sidang itu masih ada 6 perkara sehingga Januari ini masih ada 6 perkara. Kemudian perkara narkotika 55 perkara yang tadi masuk diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping itu ada 52 perkara dan sudah dieksekusi 52 perkara. Sementara yang belum putus baik itu masih berlanjut perkaranya, banding ataupun masih sidang perkaranya itu ada 3 perkara. Sehingga jumlah laporan tahun ini 2020 ada 144 perkara, yang diputus 128 perkara, dieksekusi 128 perkara, dan yang belum putus masih ada 16 perkara. Jadi ini untuk perkara tidak pidana umum. Sementara untuk tidak pidana korupsi itu kita ada 2 melakukan penyelidikan. 1 ditingkatkan kepada penyidikan dan masih proses pemeriksaan saksi, dan insya Allah mungkin di awal Februari sudah dilimpahkan ke pengadilan kalau tidak ada aral melintang. Jadi di bulan Februari sudah ada penuntutan tindak pidana korupsi. Kemudian untuk pendapatan negara dari bukan pajak, ini ada penjualan hasil lelang sebesar Rp842.399.062. Ini berasal dari perkara-perkara tindak pidana narkotika, di mana barang buktinya adalah berupa mobil maupun motor yang dipergunakan oleh terpidana untuk melakukan aksinya untuk memasukkan barang haram ini ke wilayah Kabupaten Pasaman sehingga dirampas untuk negara. Ini jumlahnya mencapai Rp849.062. Kemudian untuk perkara biaya perkara maupun perkara denda, ini ada denda hasil pelanggaran tilang lantas dari Januari sampai dengan Desember itu tercatat 375.293.000, dan ini sudah masuk ke kas negara. Kita hanya menerima bukti transfer dari masyarakat yang kena tilang atau setoran langsung di bank, yang tentunya 1 kali 24 jam harus setorkan ke kas negara. Ini sudah kita setorkan sebesar Rp375.293.000. Adapun ongkos perkara tidak pidana umum itu mencapai Rp3.258.500, karena 1 perkara itu rata-rata biasanya ada 500, ada yang 1.000, ada yang 2.000, ya tergantung putusan pengadilan. Kemudian ada juga pendapatan dari tindak pidana korupsi, pengembalian uang kerugian negara itu dari tindak pidana korupsi sebesar Rp127.571.000 yang sudah dikembalikan, sudah disetorkan ke kas negara juga. Jadi tindak pidana tidak hanya menghukum orangnya dalam penjara, tetapi juga merampas asetnya,
yang dipergunakan untuk kejahatan, baik itu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana narkotika. Jadi narkotika ini menjadi perkara yang terbanyak ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pasaman, karena memang daerah kita adalah daerah lintasan dan perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana wilayah Sumatera Utara di bagian selatannya, kita di bagian utaranya, perbatasannya mereka diduga menghasilkan narkotika jenis ganja yang menurut mereka mudah untuk masuk ke sini, tapi kita berusaha untuk menjaga dan tidak mereka masuk ke dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman atau wilayah hukum Polres Pasaman. Sampai saat ini aparat penegak hukum baik Polres, Kejaksaan maupun Pengadilan dan Lapas bersinergi untuk menekan angka kejahatan dari tindak pidana narkotika ini. Mungkin harapan kita ke depan untuk tahun 2021 ini, kita berharap peran serta masyarakat, karena aparat penegak hukum itu belum tentu bisa mengetahui semuanya, karena masyarakat yang lebih dekat dengan keadaan di lingkungannya. Masyarakat lebih tahu tentang karakteristik orang-orang yang melintasi di wilayah Kabupaten Pasaman. Kecurigaan masyarakat perlu, dan untuk itu melaporkan kepada aparat keamanan, kepolisian, untuk segera menindak jika ada orang yang curigai untuk membawa narkotika dari wilayah utara, sebelah utara Kabupaten Pasaman ini. Kemudian untuk orang tua, guru, untuk juga memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk tidak terjerumus kepada narkotika, karena dari hasil telaah kita penanganan perkara tindak pidana narkotika ini, sesungguhnya kebanyakan adalah lintasan saja, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti Pasaman ini menjadi pasar, pangsa pasar, karena mereka sulit untuk menembus wilayah setelah Pasaman ini kalau dijegat oleh aparat kepolisian kita, sehingga mereka mungkin akan memutuskan memasarkan di wilayah ini aja. Jadi tidak perlu bawa ke Bukit Tinggi, tidak perlu bawa ke Padang, tidak perlu bawa ke Palembang, Jambi, Pekanbaru. Kalau misalnya ini menjadi pangsa pasar, maka ini akan berbahaya bagi generasi muda kita. Oleh karena itu kami mohon pada orang tua, para guru, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat untuk mewaspadai masuknya narkotika di wilayah kita ini melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk memudahkan pemasaran narkotika di wilayah kita ini. Jadi singkatnya, kita berharap peran serta masyarakat, kemudian juga media massa yang menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, kepada para teman-teman di guru-guru, untuk dapat mengetahui bahwa narkotika ini musuh kita bersama.